Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Denisa Eka Putri, Fani Nurfitrian, dan Nova Aurora Dwi Putri. Kami akan menjelaskan mengenai apa itu sistem ekresi, apa saja organ pada sistem ekresi, dan bagaimana mekanisme kerja pada sistem ekresi. Berikut merupakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ ekresi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ ekresi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses dari sistem ekresi setelah ditampilkan video pembelajaran. Baik, berikut pengertian dari sistem ekresi. Sistem ekresi pada dasarnya merupakan sistem biologis yang memiliki fungsi untuk melakukan pembuangan atau pengeluaran terhadap berbagai zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh makhluk hidup. Organ-organ ekresi beserta fungsinya. Terdapat 4 organ sistem ekresi, yaitu yang pertama adalah kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga adalah paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Organ yang pertama yaitu kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan suhunya. Dalam sistem ekresi manusia, keringat memiliki fungsi sebagai media untuk membuang zat limbah dan kotoran dari dalam tubuh manusia. Organ yang kedua yaitu ginjal. Ginjal sendiri berfungsi untuk membuang zat sisa yang memiliki sifat racun dalam darah dan kelebihan cairan lainnya. Ginjal akan mengeluarkan hasil dalam bentuk urin. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru diketahui mampu membantu membuang zat limbah yang memiliki bentuk gas yang terdiri dari karbon dioksida atau CO2, uap air, dan beberapa gas buangan yang lainnya. Organ yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan organ yang memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia untuk memecah amonia menjadi zat urea. Baik, selanjutnya merupakan proses dari organ-organ sistem ekresi. Organ yang pertama yaitu kulit. Kulit mengeluarkan keringat yang diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Hipotalamus menghasilkan rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian, rangsangan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari dalam darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Organ yang kedua yaitu adalah ginjal. Ginjal yaitu bagian nefron. Kita akan mengulas dulu tentang nefron. Karena dalam proses pembuatan urin, nefron sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi, dan juga yang kedua adalah saluran-saluran tubulus. Sedangkan badan Malpighi ini terdiri dari 2 bagian juga, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Kita akan mengulas satu persatu tahap tersebut. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap ini disebut dengan tahap penyaringan. Dimulai dari darah masuk ke dalam glomerulus, kemudian di sini terjadi penyerapan. Dan hasilnya berupa darah dan juga protein akan diserap kembali. Dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan dan masuk ke tubulus proksimal dan terjadilah proses reabsorpsi. Pada proses reabsorpsi, zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Sebagai zat warna pada urin, kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini tahap augmentasi, yang pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air, ion natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali
sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan dan kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Pada paru, proses Pada ekskresi paru-paru, dimulai dari diafragma, memiliki peran yaitu otot penting dan berbentuk menggerakkan kubah di sebagian bagian besar atas. fungsi sistem Otot ini pernapasan berada di bawah kontraksi. paru-paru. Saat hal ini Diafragma terjadi, memiliki peran diafragma akan penting bergerak dan ke bawah menggerakkan sehingga sebagian besar membentuk fungsi lebih sistem banyak ruang pernapasan. di rongga dada. Kontraksi. Saat hal ini juga terjadi, akan meningkatkan diafragma akan kapasitas bergerak ke paru-paru bawah untuk berkembang sehingga saat memberi volume lebih rongga banyak dada ruang di meningkat. rongga dada. Terjadi Hal penurunan ini juga tekanan akan udara dan meningkatkan udara kapasitas dihirup melalui paru untuk hidung berkembang. atau mulut, Saat kemudian volume turun ke rongga dada paru-paru, meningkat, lalu terjadi oksigen akan penurunan masuk tekanan dan dan karbon udara dioksida disedot akan keluar. melalui hidung. Organ yang terakhir yaitu hati. Fungsi hati yang berhubungan dengan organ ekskresi adalah menghasilkan cairan empedu. Hati memproduksi empedu sekitar 0,5 liter per hari yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk mencerna lemak agar mudah diserap tubuh, membantu daya absorpsi lemak di usus, mengaktifkan enzim lipase, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang terlarut dalam air. Nah, sekarang terdapat beberapa tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang pertama yaitu mencari bagian-bagian yang sudah ditunjukkan di gambar, diberi waktu selama 10 detik untuk menjawabnya. Berikut jawabannya. Yang A adalah ginjal. Pada gambar B yaitu ureter. Pada gambar C yaitu kandung kemih. Dan yang terakhir yaitu adalah uretra. Selanjutnya terdapat tugas kedua, di mana isilah jawaban pada kolom kosong yang benar. Dan tugas yang ketiga yaitu merangkum isi video dari organ ekskresi beserta prosesnya yang telah kalian analisis dari video tersebut. Pengumpulan tugas dapat dikirim melalui link barcode berikut. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi.